日子啊，我从出来打工啊，我们就没有过的一餐饭哦。 Sebuah tragedi mengerikan terjadi di distrik Iche, kota Qingzhou, provinsi Shanxi, di mana tubuh seorang wanita yang berusia 21 tahun ditemukan di dalam perkebunan jujube. Kejadian tersebut mengagetkan seluruh warga setempat yang tidak menyangka pelakunya adalah seorang pemuda berusia 17 tahun yang dikenal baik dan sopan. It's Jujelicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Cina. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Lahir pada tahun 1997 dari keluarga sederhana, Chang adalah anak bungsu dari dua bersaudara yang sejak kecil tidak menyukai sekolah. Setelah lulus dari kelas 1 SMA, dia mengikuti jejak ayahnya yang bekerja sebagai tukang kayu di sebuah lokasi konstruksi di distrik Iche, kota Qingzhou di provinsi Shanxi. Walaupun gaji per bulannya hanya sekitar 2.000 yuan atau sekitar 4,3 juta rupiah saja, namun dikarenakan distrik Iche hanyalah sebuah kota setingkat prefektur, sehingga konsumsi dan pengeluaran tidaklah terlalu tinggi. Sehingga dengan gaji segitu tidaklah dianggap terlalu rendah. Selain berasal dari provinsi Shanxi, kebanyakan pekerja di sana juga berasal dari provinsi Sichuan. Oleh rekan-rekannya, Chang dikenal sebagai seorang pemuda yang pendiam, patuh, suka menyendiri, dan seorang anak baik yang sangat penurut. Namun anak patuh inilah yang kemudian melakukan hal yang keji yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun juga. Pada tanggal 15 September 2014, tidak berbeda dari biasanya bagi kebanyakan orang. Namun itu adalah hari yang tersulit dalam hidup keluarga Chang. Chang yang biasanya langsung kembali ke asrama setelah bekerja di lokasi konstruksi, malam itu pulang sangat larut malam. Orang tua Chang merasa aneh melihat tingkah laku anak bungsunya yang kelihatan sedikit aneh malam itu. Ketika ditanya, awalnya dia hanya diam saja, sehingga orang tuanya berpikir mungkin dia hanya terlalu lelah bekerja, sehingga mereka tidak bertanya lebih lanjut lagi. Namun beberapa menit kemudian, Chang tiba-tiba mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia telah membuat masalah besar. Orang tua Chang berpikir mungkin anaknya yang masih berdarah muda telah bertengkar dengan orang lain. Mereka yang baru saja hendak bertanya lebih lanjut perihal apa yang telah terjadi dan akan memberikan nasihat kepadanya, terkejut mendengar pengakuan Chang yang tidak terduga. Dengan sedikit gugup, Chang berkata bahwa dia telah menghabisi orang. Orang tua Chang merasa kaget sekaligus tidak percaya setelah mendengar kata-kata anaknya. Mereka mengetahui dengan pasti seperti apa putra bungsu mereka. Walaupun sejak kecil tidak pandai dalam pendidikan, tidak tamat sekolah, namun dia bukan tipe anak nakal yang akan membuat masalah di luar. Ayah Chang berkata agar Chang tidak melakukan candaan yang tidak lucu tersebut, karena kata-kata yang diucapkannya adalah hal yang serius, tidak boleh dianggap main-main saja. Namun sekali lagi Chang berkata bahwa dia tidak berbohong. Dia benar-benar telah menghabisi orang dan bahkan balik bertanya kepada kedua orang tuanya, apa yang harus dia lakukan saat itu. Jantung kedua orang tua Chang berdetak kencang, melihat ekspresi Chang yang sangat serius dan tidak terlihat seperti sedang bercanda ketika mengucapkan pengakuannya. Ayah Chang segera menyuruh anaknya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah mendengarkan semua penjelasan Chang, ayah Chang memukuli dadanya sambil memarahi Chang dengan mengatakan bahwa betapa sial dan malang keluarganya telah melahirkan seorang putra yang menjadi seorang pembunuh. Ibu Chang kelihatan sangat sedih sekali mendengar kabar tersebut. Terakhir keluar dari rumah tadi pagi masih baik-baik saja seperti hari-hari sebelumnya. Namun hanya dalam beberapa jam saja, anaknya telah melakukan hal yang dalam mimpi pun tidak akan pernah terfikirkan olehnya sama sekali. Mereka berdua segera membujuk agar Chang mau menyerahkan diri secepatnya dengan harapan kelak Chang akan mendapatkan keringanan hukuman. Di saat yang sama, Liu Ping merasa cemas karena sudah larut malam
Namun putri kesayangannya belum juga pulang ke rumah. Liu Ping adalah kontraktor sekaligus pemilik perusahaan di mana keluarga Chang bekerja. Dalam menjalankan perusahaannya, dia dibantu oleh istri dan putrinya yang masih berusia 21 tahun tersebut. Putri kesayangannya yang bernama Liu Xiao adalah seorang pekerja keras yang dapat diandalkan oleh ayahnya dalam membantunya menjalankan perusahaannya. Liu Xiao adalah anak yang sangat rajin. Dia membantu ayahnya mengemudi, menjemput dan mengantarkan para pekerja, berbelanja kebutuhan proyek, membantu mengurus administrasi, dan sebagainya. Pada pukul 17 sore itu, setelah semua pekerjaannya selesai, seperti biasa, dia mengendarai mobil minivan-nya ke lokasi konstruksi, menemui ayahnya untuk permisi, dan mengucapkan selamat tinggal sebelum pulang kembali ke rumahnya. Akan tetapi, saat Liu Ping tiba di rumah pada pukul 20 malam, dia heran kenapa tidak melihat putrinya berada di rumah. Dia kemudian bertanya kepada istrinya, kemana Liu Xiao pergi. Namun istrinya berkata bahwa dia sejak tadi tidak melihat keberadaan putrinya. Dia malah berpikir mungkin putrinya tersebut sedang lembur sehingga telat pulang sampai ke rumah. Hal tersebut membuat kedua orang tua Liu Xiao merasa sangat cemas karena itu berarti telah 3 jam sejak terakhir bertemu Liu Ping, putrinya tersebut belum juga kembali ke rumah. Liu Ping segera mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi putrinya. Telepon memang tersambung ke ponsel Liu Xiao, namun tidak diangkat olehnya. Setelah dicoba berkali-kali tidak ada jawaban, karena mengkhawatirkan keselamatan putrinya, Liu Ping pun bergegas kembali ke lokasi konstruksi untuk mencarinya. Ketika berada di jalanan menuju lokasi konstruksi, Liu Ping melihat mobil putrinya terparkir di pinggir jalan di dekat jalan setapak menuju ke sebuah perkebunan jujube yang terletak tidak jauh dari lokasi konstruksi. Biasanya lokasi perkebunan tersebut selalu sepi, tidak ada yang menuju ke arah sana. Hal tersebut semakin membuat cemas Liu Ping, sehingga dia pun memutuskan untuk mencoba mencari di sekitar perkebunan tersebut. Namun usahanya tidak berhasil karena hari sudah malam, tidak banyak lampu, sehingga di dalam perkebunan tersebut terlihat sangat gelap. Orang-orang di sekitar perkebunan yang melihat Liu Ping dan setelah mengetahui situasi yang sedang terjadi, menyarankan agar Liu Ping segera menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kehilangan putrinya. Dengan panik, Liu Ping pun bergegas ke kantor kepolisian terdekat dan menceritakan apa yang telah terjadi. Namun tanpa terduga, polisi berkata kepada Liu Ping agar mempersiapkan mentalnya, karena sepertinya sesuatu yang buruk telah terjadi kepada putrinya. Mereka tidak memberitahukan rincian apa yang telah terjadi kepadanya, karena masih dalam tahap penyelidikan dan akan memberikan kabar terbaru kepadanya sesegera mungkin. Dari pemberitahuan polisi tersebut yang kelihatan sangat serius, membuat Liu Ping merasakan firasat buruk dan kegelisahan luar biasa saat mendengar kabar itu. Liu Ping kemudian mengeluarkan ponselnya dan dengan tangan gemetar, dia menghubungi istrinya untuk memberitahukan kabar mengenai putri mereka. Namun agar istrinya tidak khawatir di rumah, Liu Ping terpaksa berbohong kepadanya. Dengan berusaha setenang mungkin, dia mengatakan sedang berada di kantor polisi untuk mengurus putri mereka yang sedang ditahan karena terlibat perkelahian dengan orang. Sang istri sempat meragukan penjelasan Liu Ping karena dia mengetahui dengan pasti putrinya adalah anak yang berperilaku baik dan sangat sopan, tidak mungkin terlibat pertengkaran, apalagi sampai berkelahi dengan orang lain. Namun dari nada bicara suaminya yang serius, tidak seperti sedang bercanda, membuatnya akhirnya terpaksa mempercayainya juga. Walaupun begitu, dia tetap mencemaskan putri cantiknya tersebut. Semoga urusannya cepat selesai dan semuanya akan baik-baik saja, begitu pikirnya. Malam itu Liu Ping tidak pulang ke rumah, tapi menginap di sebuah motel terdekat sambil menunggu kabar terbaru dari pihak kepolisian. Dia sama sekali tidak bisa tidur malam itu. Semalaman mondar-mandir di kamar dengan gelisah, memikirkan segala kemungkinan terburuk yang telah terjadi kepada putrinya. Pada keesokan sorenya, pihak kepolisian akhirnya menghubungi Liu Ping dan memintanya agar pergi ke sebuah rumah sakit setempat untuk mengenali apakah itu adalah putrinya. Sesampainya di rumah sakit, dengan perasaan yang bercampur aduk, Liu Ping dibawa masuk ke kamar mayat rumah sakit tersebut.
Dan ternyata benar, itu adalah tubuh putrinya yang terbujur kaku di atas tempat tidur. Melihat pemandangan tersebut, membuatnya hampir saja pingsan di saat itu juga. Dia bahkan tidak mempercayai penglihatannya dan berpikir bahwa polisi sedang mempermainkannya dengan meletakkan jasad wanita yang mirip putrinya di sana. Namun dia harus menghadapi kenyataan pahit tersebut. Itu adalah benar putri kesayangannya. Liu Ping tidak pernah menyangka putrinya yang masih hidup dan sehat sehari sebelumnya kini terbaring tak berdaya. Liu Qiao ditemukan di dalam kebun jujube dalam keadaan tidak bernyawa. Kepalanya remuk, giginya rontok, wajah dan tubuhnya berlumuran darah yang telah mengering. Pakaiannya penuh dengan lumpur dan bercak darah. Dari hasil otopsi diketahui bahwa selain mengalami luka parah di sekujur tubuhnya, ternyata Liu Qiao juga mengalami pelecehan. Dokter forensik juga mengeluarkan 2 buah cabang jujube dari tenggorokannya. Liu Ping, seorang bos kontraktor dan pria yang berbadan besar dan kelihatan kuat, akhirnya tidak dapat menahan diri lagi. Dia menangis dan berteriak sekencang-kencangnya sambil mengutuk orang yang telah begitu tega melakukan itu semua kepada putri tercintanya. Sementara itu, pihak kepolisian yang telah mengenal pasti korban akhirnya mulai bersiap-siap melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapakah dalang di balik itu semua. Namun tidak berapa lama kemudian, sebuah telepon masuk ke kantor polisi, di mana sang penelpon mengatakan bahwa putranya telah membunuh seseorang. Polisi yang kaget mendengar pengakuan tersebut segera melakukan penangkapan terhadap Chang di rumahnya. Chang yang dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi terhadapnya mengakui semua perbuatannya. Saat dibawa ke tempat kejadian perkara di perkebunan jujube untuk melakukan rekonstruksi, Chang pun menerangkan semua yang telah dilakukan olehnya kepada pihak kepolisian. Pada tanggal 15 September 2014 sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya dan berpamitan kepada ayahnya, Liu Qiao pun bersiap-siap untuk pulang kembali ke rumahnya. Namun sebelum itu, dia berniat mampir terlebih dahulu ke perkebunan jujube yang letaknya memang dekat dengan lokasi konstruksi untuk memetik beberapa buah jujube dan dibawa pulang. Namun sialnya, Chang yang kebetulan sedang berkeliaran di sekitar perkebunan melihat Liu Qiao yang sedang sendirian di sana. Entah apa yang merasuki dirinya, seketika itu juga timbul niat jahatnya terhadap Liu Qiao. Dia berendap-endap mendekati Liu Qiao, dan saat gadis tersebut lengah, dia mengambil sebuah batu bata dan memukulkannya 2 kali ke belakang kepala gadis tersebut. Liu Qiao terjatuh, dan ketika menoleh ke arah Chang, dia memohon agar Chang mau melepaskannya. Namun Chang yang telah dipengaruhi nafsu, akhirnya melakukan pelecehan secara paksa terhadapnya. Setelah selesai melakukan aksi bejatnya, Chang pun melepaskan Liu Qiao. Liu Qiao segera berlari menjauhi Chang, dan setelah berjarak sekitar 10 meter darinya, tiba-tiba dia menoleh dan berteriak kepada Chang dengan mengatakan bahwa dia akan melaporkan hal tersebut kepada polisi. Chang yang panik dan khawatir kejahatannya akan diketahui orang, segera mengejar Liu Qiao dan menyeretnya masuk kembali ke dalam perkebunan yang sepi dan gelap. Chang mencekram erat-erat lehernya dan mengarahkan cabang jujube ke arah dirinya berkali-kali. Setelah melakukan aksi kejahatannya, dia pun bergegas melarikan diri dari sana. Pengakuan Chang tersebut membuat polisi sampai merasa geram mendengarnya. Mereka tidak habis pikir ada kebencian besar apa yang telah membuat dia sampai begitu tega melakukan hal itu kepada gadis malang tersebut. 这是干嘛了？这是第一次伤害他的。怎么伤害了？拿火砖冲在后部，拍了他头部2下。在这儿是拿火砖完了，然后干嘛了？完了他就现在这儿向我求饶，叫我别伤害他，然后就给我掏他包里的东西，然后就走了。然后点烟走，他大概就走在那个阿姨站那个位置之后，他说是我要报案，你给我等着。我当时就这样，我就心里害怕，我就冲上去
6把手，又在这儿，然后就在这儿进行。你把它拽回来。是的。 Walaupun Chang tidak dapat diberikan hukuman mati karena masih berusia di bawah 18 tahun, dan dia memang telah menyerahkan diri secara sukarela, namun pengadilan tetap memberikan hukuman berat kepadanya. Oleh Pengadilan Menengah Rakyat Chingchong, Provinsi Shanxi, Chang dinyatakan terbukti bersalah telah dengan sengaja melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Setelah kejadian tersebut, keluarga Chang akhirnya meninggalkan lokasi konstruksi sehingga para wartawan yang ingin mewawancarai mereka tidak berhasil melakukannya. Sementara itu, Liu Ping dan keluarganya memilih untuk menceritakan kepada wartawan dengan harapan agar kejadian yang telah menimpa Liu Jiao, putri tercinta mereka, tidak akan terulang kembali kepada para gadis lainnya. Meskipun undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada anak di bawah umur, namun perlindungan tersebut janganlah sampai dijadikan celah untuk menghilangkan kejahatan yang terjadi. Berpikirlah 2 kali sebelum melakukan sesuatu, berhati-hati dan bersikaplah lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan, karena jika melanggar, maka hukuman berat telah menanti Anda. Demikianlah cerita tentang kejadian memilukan yang terjadi di perkebunan jujube atau biasa disebut juga kurma Cina. Bagaimana kira-kira perasaan istri Liu Ping ketika mendengar kejadian sebenarnya yang telah menimpa putrinya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.